Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brema Rizky Tarigan dengan NIM 52231122010. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS mata kuliah literasi digital. Pertanyaan yang pertama yaitu, literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tetapi juga soal berpikir kritis terhadap informasi. Jelaskan pengertian literasi digital menurut Anda. Kalau menurut saya, literasi digital itu adalah proses mengelola, membaca informasi melalui media digitalisasi. Contohnya seperti media sosial, Instagram, Facebook. Di situ kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Walaupun dapat banyak beberapa informasi, kita juga harus pandai dalam memperhatikan apakah informasi tersebut informasi yang betul, real atau tidak. Selanjutnya, bagaimana literasi digital dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran Anda sebagai mahasiswa teknik otomotif. Sebagai mahasiswa otomotif, salah satu contoh untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu dengan cara memanfaatkan media digital. Contohnya seperti membaca jurnal dari Google Scholar, membaca elektronik buku atau e-book, ataupun informasi-informasi lainnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di dunia digital, informasi menyebar sangat cepat, namun tidak semuanya akurat. Uraikan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengevaluasi keakuratan dan keandalan informasi digital, terutama informasi yang berkaitan dengan teknologi otomotif. Caranya untuk mengetahui apakah informasi tersebut akurat atau tidak, yang pertama yaitu dengan cara membaca secara keseluruhan, membaca poin-poinnya apakah masuk secara akal atau tidak. Yang kedua, membaca komentar yang ada. Di situ dapat kita lihat dari komentar-komentar apakah informasi tersebut masuk akal atau tidak. Mungkin itu, berikan satu contoh kasus informasi menyesatkan yang Anda temui dan nampaknya jika dipercaya begitu saja. Contoh salah satu informasi yang beberapa masyarakat justru percaya, padahal itu jelas-jelas penipuan, adalah penggandaan uang. Entah di tahun berapa itu ada penggandaan uang dan beberapa orang dapat percaya gitu, padahal sebenarnya kalau secara logika kita berpikir itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, sehingga dampaknya yaitu banyak orang yang dirugikan dari segi materi, waktu, dan mental. Selanjutnya, media sosial menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa sehari-hari. Analisislah dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial bagi mahasiswa. Dampak positifnya yaitu dengan media sosial kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan sosial media dengan menggunakan Android tentunya. Dengan menggunakan Android kita dapat membawanya kemana-mana, sehingga kita dapat mengasah ataupun belajar dengan menggunakan Android secara fleksibel. Dampak positifnya. Dampak negatifnya tentunya dengan Android banyak juga dampak negatifnya. Contohnya kita dapat menjangkau segala informasi yang ada di dunia, sehingga kita jadi gampang juga terdistraksi pada saat belajar. Contohnya pada saat kita ingin belajar dari handphone, membaca jurnal, ada masuk notif WhatsApp ataupun Instagram dari teman kita, sehingga membuat kita itu ke distraksi. Itu contoh negatifnya.
Jelaskan bagaimana Anda bisa memanfaatkan media sosial secara produktif dan etis, khususnya sebagai calon tenaga pendidik atau teknisi profesional di bidang otomotif. Cara pemanfaatan media sosial sebagai calon tenaga pendidik yang pertama yaitu dengan memanfaatkan aplikasi ataupun aplikasi-aplikasi yang ada pada Android. Contohnya aplikasi Canva. Kita dapat memakai aplikasi tersebut sebagai kolaborasi dengan media pembelajaran sehingga kita dapat belajar dengan lebih menyenangkan, dengan modern, dan pastinya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya nomor 4, etika digital adalah landasan penting dalam berinteraksi di ruang digital. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika digital, sebutkan dan jelaskan minimal 3 prinsip etika digital yang perlu dijaga oleh mahasiswa dalam aktivitas daringnya. Apa yang dimaksud dengan etika digital? Etika digital adalah cara kita berperilaku di dalam media sosial, cara kita berperilaku dalam media sosial, artinya dalam media sosial kita juga harus menjaga sopan santun. Adapun sebutkan dan jelaskan minimal 3 prinsip etika digital yang perlu dijaga oleh mahasiswa dan aktivitas daringnya. Yang pertama yaitu menjaga sopan santunan dalam berpakaian. Di media sosial sekarang ini mungkin kita sudah dapat melihat beberapa contoh perempuan yang seksi yang diposting di Instagram yang tentunya itu tidak baik dilihat oleh anak-anak ataupun orang-orang lainnya, karena itu bukan merupakan budaya kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang kedua, sopan santunan dalam memberikan komentar. Terutama sebagai mahasiswa ya, kita harus dapat menjaga lisan kita ataupun komentar kita di dalam media sosial. Yang ketiga yaitu kita harus dapat mempertimbangkan etika kita dalam posting sesuatu. Artinya sebagai contoh, kalau kita jalan-jalan, jangan kita langsung memposting postingan kita sedang jalan-jalan yang justru dapat membahayakan kita, terutama untuk orang-orang terdekat. Jadi mereka mengetahui bahwa kita sedang pergi jalan-jalan ataupun rumah kita sedang kosong. Yang selanjutnya, yang kelima adalah perlindungan data pribadi menjadi tantangan baru di era teknologi seperti AI dan IoT. Jelaskan potensi resiko pelanggaran pribadi di dunia digital. Pelanggaran privasi yang biasa terjadi di dunia digital yaitu salah satunya pembobolan data oleh hacker. Hacker dapat mengetahui nama, tempat tinggal kita, nomor telepon kita, dan teman-teman terdekat kita dengan cara hacking. Apa saja langkah konkret yang Anda lakukan untuk menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan layanan digital? Cara yang konkret yang saya lakukan untuk menjaga data pribadi saya itu pada saat mendaftarkan media digital, aplikasi digital seperti ojol, saya mengikuti perintah pengamanan data seperti memasukkan Gmail, password, memasukkan nomor telepon, dan memasukkan apa yang disuruh guna untuk menjaga keamanan kita yang lebih ketat. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan guna menjawab luas literasi digital. Cukup sekian dan terima kasih.